awalnya itu survei itu semua masyarakat tidak mengetahui. Dengan hadirnya PLTP panas bumi di Darte itu dampak untuk masyarakat itu apa kira-kira? Tidak menerima dengan hadirnya panas bumi di desa Radabatan dan Dadawea. Hal yang disampaikan oleh Bung Aris, apa yang terjadi di Darte tidak boleh terulang lagi di Radabatan. Pak PS sendiri itu beliau mencurigai bahwa ada orang-orang yang bermain gitu. Pada saat sosialisasi tanggal 5 itu ada Humas Kominfo, Humas Kominfo Ibu Anas itu dia hadir, dan apakah kehadiran dia ini diketahui oleh Pemda, Bupati atau tidak? Dan penjelasan Asri sendiri bahwa dia sendiri tidak tahu. Dan dari Pemda sendiri tidak mengetahui bahwa adanya kegiatan sosialisasi dari pihak PLN. Betulnya yang ada pada kami hanya semangat untuk membantu masyarakat. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di tayangan podcast YouTube Lotumapi, Lokatua Matapi Channel, episode ke-10. Bersama saya Hancel Gurdolu dan rekan saya Renard Elmeo bersama Bung Silet Open Up dan Arden Liko di balik lensa. Hari ini kita bersama bintang tamu atau narasumber Bung Antonius Anu atau biasa disapa Bung Tonianu. Bung Tony. Dengan tema hari ini, ada apa dengan wilayah kerja panas bumi Radabata Dadawea? Oke, untuk episode ke-10 ini juga kita bikin di Saokopi, salah satu tempat nongkrong yang akhir-akhir ini mulai Di Kota Bejawa. ini ramai dikunjungi. Itu letaknya di lorong dekat kantor lurah Ngedukelu. Kalau Miliknya Bung dari Centena. ya, Centena, Dekata. dikelola oleh Kak Centena dan teman-teman. Jadi terima kasih Bung. Bung Tony, kita ngobrol lebih enak kalau kita pakai masker ya, Supaya supaya kita pakai lagi sebentar. teman-teman Lotumapi juga bisa melihat mimik. Bung Tony ini seperti apa, dan supaya lebih luas toh kalau ketemu di jalan atau mungkin selama ini sama-sama memperjuangkan sesuatu kan bisa saling kenal juga. Lebih bertanggung jawab biar wajahnya kelihatan. Bung Tony ini ketua Forum Pemuda Peduli Lingkungan FPPL Dadawea Radabata. Dadawea Radabata. Gimana aktivitas akhir-akhir ini? Sibuknya apa saja nih, Bung Tony? Kalau saya sih, kalau untuk sementara di kampung membantu masyarakat berjuang untuk menolak aktivitas pemboran panas bumi di wilayah Doka dan Dadawea. Itu bagaimana tuh itu? Doka. Sampai masyarakat tolak. Apa yang terjadi di situ? Ya, jadi sampai pada tahapan masyarakat tolak itu Ada apa tuh di situ? itu kejadiannya itu pada tanggal 5 Januari 2021. Jadi pada saat itu ada sosialisasi dari pihak PLN, PT PLN Persero terkait dengan aktivitas pemboran panas bumi di Desa Radabata dan Dadawea. Dua desa. Jadi alasan masyarakat menolak itu sampai pada tahapan sosialisasi pemboran itu masyarakat sendiri itu tidak pernah mengetahui atau tidak pernah diberitahu bahwa di wilayah kami, di wilayah Dadawea, di wilayah Doka itu ada potensi panas bumi. Siapa yang datang ini bikin eksplorasi atau survei di situ awal? Jadi pada awalnya itu survei itu semua masyarakat tidak mengetahui.
Tidak tahu siapa yang melakukan survei awal, sehingga pada saat sosialisasi pemboran itu masyarakat kaget. Kok tiba-tiba PLN mengeluarkan surat, baru surat ini yang agak unik juga, surat undangan itu dikeluarkan oleh PT PLN langsung ke kepala desa Dadabea dan Radabata. Itu diminta untuk menghadirkan pemilik lahan dan masyarakat yang bersinggungan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pemboran. Nah pada saat itu jadi kami anak-anak muda yang di Doka di Dadabea ketika mendapatkan informasi bahwa adanya sosialisasi pemboran panas bumi di Radabata, jadi kami kaget. Ketika kaget, saya beberapa teman-teman kami kumpul, kemudian kami diskusi dan kami bentuklah forum pemuda peduli lingkungan. Jadi tujuan terbentuk ini forum ini untuk menerima semua aspirasi dari masyarakat terkait dengan pemboran panas bumi. Apakah masyarakat menerima atau menolak? Itu kan kita belum tahu. Jadi belum ada sosialisasi sebelumnya yang melibatkan masyarakat begitu. Jadi ketika kita bentuk forum, tujuannya itu adalah menolak aktivitas pemboran panas bumi di Radabata dan Dadabea. Nah, ternyata setelah kita bentuk forum, ada pengurus, kemudian saya dipercayakan oleh teman-teman menjadi ketua forum. Setelah kita bangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan juga tokoh pemuda di 2 desa, semuanya bersepakat bahwa tidak menerima dengan hadirnya panas bumi di desa Radabata dan Dadabea. Jadi itu teman-teman kira-kira gambaran diskusi yang akan kita lakukan hari ini atau obrolan yang akan kita lakukan hari ini. Oke, tentang itu kira-kira. Bung, saya pikir kita ini buka ini langsung tensi tinggi nih. Ya, makanya ini kita punya tensi langsung tinggi nih. Pengantar nih, belum ada itu pilihan ganda, essay. Ini berarti topik ini serius dan saya pikir Bung Tony hadir di Lotumapi kali ini, saya pikir itu tepat di episode yang ke-10. Di episode yang kedua kalau teman-teman nonton itu Bung Aris sempat singgung kita berusaha atau kita berjuang apa yang terjadi di Dartei tidak terulang lagi di Radabata. Itu yang kemudian saya dan Bung Hasil dan Ardin dan Silet kemudian berpikir bahwa coba kita kira-kira ini hal ini serius ataukah tidak? Adakah orang yang selama ini berjuang persis pada hal yang disampaikan oleh Bung Aris, apa yang terjadi di Dartei tidak boleh terulang lagi di Radabata. Makanya itu kenapa Bung Tony hadir kali ini bincang-bincang bersama kita. Oke, sebelum lanjut seperti biasa saya ada satu pertanyaan dan Bung Tony hanya memilih salah satu dari 2 tanpa menjelaskan. Pilih warna hitam atau warna putih? Kalau saya putih. Putih. Jadi kalau rekan saya Bung Renar memberikan pertanyaan pilihan ganda berbasis riset. Saya juga memberikan 2 opsi, tapi memberikan alasan juga berdasarkan riset. Kenapa lebih memilih ekologis dibandingkan pembangunanisme? Ini kan 2 hal yang sama-sama menurut Bung Tony. Ada kelompok besar di sisi ekologis, ada kelompok besar di sisi pembangunanisme. Terus kenapa memilih ekologis? Baik, kalau saya memilih di sisi ekologis karena saya berpikir bahwa untuk saat ini terlebih khusus untuk di wilayah Dadabea dan Radabata itu kalau untuk pembangunan apalagi yang berurusan dengan panas bumi itu menjadi salah satu faktor kenapa kami tidak memilih di
pembangunan tadi. Jadi karena memang pada prinsipnya bahwa alam yang sudah ada nih perlu kita jaga. Kalau dari saya sih gitu. Berarti Bung Tony menolak pembangunan? Ya, menolak pembangunan dalam konteks yang mana dulu, pembangunan apa gitu. Kalau Tidak pada semua sini- pembangunan ditolak. Tidak semua pembangunan itu. Tidak semua pembangunan ditolak. Kalau misalnya untuk jalan infrastruktur dan lain ya pasti kita terima lah. Maksudnya kalau pembangunan kita menerima tapi yang mana dulu dan juga menolak yang mana. Artinya ada pilihan-pilihan tertentu yang kemudian berkaitan dengan masyarakat. Kalau yang menguntungkan masyarakat ya kenapa mesti kita tolak? Dan kalau misalnya merugikan masyarakat ya pasti tolak. Gitu. Ya, jadi kalau teman-teman penonton Loto Mapi mungkin berbeda pandangan atau mungkin berbeda persepsi, ya bisa bisa simpan di kolom komentar. Kolom komentar ya. Atau mungkin kontak Loto Mapi untuk menanggapi, mungkin kalau mungkin ada. Karena pasti setiap yang memilih perspektif ekologis dia pasti punya alasan. Yang memilih ideologi pembangunanisme pasti dia juga punya alasan. Ya. Ini pertanyaan pembuka untuk kita mulai sesi diskusi ini. Jadi saya mulai dengan apakah Bung Tony dan teman-teman muda di Dado Viara Bata dilengkapi dengan referensi yang cukup tentang paling pertama perangkat regulasi, misalnya ideologi pembangunanisme dia pasti berangkat dengan regulasi-regulasi, dengan kajian-kajian. Terus yang kedua teman-teman muda itu apakah dilengkapi dengan referensi adat budaya, berakar pada adat budaya tradisi yang mumpuni, yang cukup. Dan yang ketiga dilengkapi dengan daftar pustaka bacaan tentang perspektif ekologis tadi. Apakah dilengkapi dengan tiga modal itu atau tidak? Maksudnya untuk menyikapi isu atau wacana pemboran di Dado Viara Bata. Kalau saya dan teman-teman muda di Desa Radabata dan Dado Viara itu sebetulnya yang ada pada kami hanya semangat untuk membantu masyarakat. Jadi dan kami juga bergelut di aktivitas selama ini untuk penolakan itu bukan berarti kami tahu betul atau paham betul soal pemboran. Tidak. Kita hanya modal semangat dan juga mungkin sedikit pengetahuan yang kita dapat terkait dengan dampak-dampak lingkungan. Ya. Jadi saya pikir kita tidak perlu jauh-jauh lah mencari referensi ataupun di mana kita bisa melihat sendiri kejadian atau aktivitas pemboran panas bumi di Darti, di Vogo, di Ratu Gisa, dan itu sampai sekarang itu kita sendiri bisa menilai dengan hadirnya PLTP panas bumi di Darti itu dampak untuk masyarakat itu apa kira-kira. Jadi saya pikir sampai sekarang semangat ya Lebih ke spirit. ya Itu, soal Bung, saya ingat pesan Che Guevara untuk kawan-kawan muda tuh tentang semangat. Yang berharga dari anak muda itu dua hal. Selalu melatih diri dengan keberanian dan melawan kemapanan. Itu pesan Che Guevara untuk kawan-kawan muda. Pesan Che Dia tidak Guevara. pesan bilang harus Melatih melengkapi diri dengan keberanian dan selalu melawan melawan kemapanan. kemapanan. Itu pesan Che Guevara di surat untuk kawan-kawan muda. Jadi dia tidak perlu lengkapi, tidak terlalu harus melengkapi dengan regulasi, dengan pengetahuan mumpuni tentang perspektif ekologis dan macam-macam, tapi kepedulian, altruisme mungkin yang pertama. Altruisme, benar. Ini menarik. Oke, Bung Tony dan teman-teman, perjuangan menolak pemboran itu sudah berapa lama? kalau sampai dengan hari ini sudah masuk 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Dari 5 Januari Dari 2021 tadi. Januari sampai Maret. ya sampai Maret tanggal 16. 16. Partisipasi masyarakat terhadap wacana ini tentang penolakan ini. Respon masyarakat. Respon kalau tentang gerakan kawan-kawan muda FPP ya. Sampai saat ini jadi hampir semua masyarakat itu responnya baik, artinya mendukung gerakan untuk penolakan. Itu tidak hanya masyarakat di Dodesa bahkan. Ya. Jadi kita yang berjuang untuk penolakan juga kita minta pendapat, minta pandangan dari
desa-desa yang bersinggungan, misalnya di Vere, di desa tetangga, dan itu jadi kami di Doka dan Dadwea itu mendapat dukungan dari satu proki keluarga Kudus Nazaret Vere. Jadi semua kami itu menolak karena kemarin pertanggal 8 Maret kemarin 2021 itu kan ada undangan rapat koordinasi di Aula Sekda. Berarti perlawanan teman-teman direspon oleh Pemda? Bukan direspon sih, hanya karena memang Pemda sendiri juga sebetulnya dari awal tuh kaget bahwa ada kegiatan sosialisasi. Pemda tidak tahu. Pemda tidak tahu. Tidak tahu. Dan itu pasti masih jabatannya Pak Polisi. Periode kemarin. Itu kan tanggal 5 Januari masih bupati yang lama. Dan itu setelah sosialisasi kita bubarkan, 1 hari setelah itu kita ketemu dengan Pak Bupati, Pak PS, dan juga pimpinan DPR, Pak Beri di Rujab Ketua DPR. Ya. Kita menyampaikan situasi dan kondisi yang terjadi di Radabata, dan ternyata mereka sendiri tidak tahu. Itu bagaimana tuh? DPRD tidak tahu kalau ada itu juga yang kita sendiri itu di masih waktu bertanya-tanya itu. Waktu pertemuan di Aula Sekda itu, di undangan tadi itu, di yang Bung Tony bilang tadi itu, pertanyaan itu diajukan atau tidak? Diajukan. Dan ternyata sebelum kita ajukan pertanyaan itu dari sepatah kata dari Pak Asisten Bupati yang membuka kegiatan itu, Pak Hirnimus Serba, beliau menyampaikan bahwa sampai pada adanya kegiatan koordinasi itu karena memang adanya perlawanan dari masyarakat, dan dari Pemda sendiri tidak mengetahui bahwa adanya kegiatan sosialisasi dari pihak PLN. Lalu Pemda menjanjikan apa terhadap teman-teman muda dan masyarakat dari Radabata yang datang ke Aula Sekda itu? Karena kalau misalnya mereka bilang mereka tidak tahu, pasti mereka akan bilang kami akan buat ini atau apa? Ya. Apa kira-kira? Ya, kemarin kan waktu pembahasan awal tuh, jadi mereka berupaya sedemikian rupa untuk kemudian bagaimana caranya bisa bertemu lagi dengan masyarakat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari PLN untuk memberikan sosialisasi lanjutan lah begitu. Siapa yang dijelaskan? Dari pihak PLN. Oh, PLN. Nah, hanya kemarin kan kami dari teman-teman muda yang hadir pada saat rapat itu, kami tetap ultimatum bahwa jangan ada penggiringan opini bahwa seolah-olah ini kegiatan ini baru awal, memulai awal begitu. Tapi sebetulnya ini sudah pernah mereka lakukan, mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ditolak oleh masyarakat. Dan perjuangan kami selama ini juga, selain kita mencari orang-orang, mencari jaringan yang untuk kemudian membantu pergerakan perlawanan ini untuk penolakan, juga kita buat semacam petisi penolakan, surat penolakan dari penolakan terkait pemburuan panas bumi di Doka dan Dadwea. Kemudian kita minta tanda tangan dari seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Dan itu kita sudah buat. Kemarin kita sudah antar sebelum pertemuan di Aula Sekda itu, surat penolakan itu kita sudah antar ke Bupati, ke Sekda, ke pimpinan DPR, dan ke Kepala Dinas Perindustrian. Kita sudah antar. Oke, soal masyarakat yang kemudian menolak sesuatu yang masuk atau menolak pembangunan itu merupakan sesuatu yang sudah jamak terjadi di timur, misalnya di Besipae, lalu di Manggarai Timur juga sering itu. Itu Manggarai Timur juga sering, dan saya pikir kondisi ini itu mengingatkan kita semua akan Wiji Tukul. Salah satu puisinya itu, Wiji Tukul ini dia meskipun secara fisik dia sampai sekarang belum ditemukan, tapi spiritnya tetap hidup. Di salah satu puisinya itu di bagian akhir hanya ada satu kata, lawan. Itu menurut saya menarik. Dan kurang lebih 3 bulan ini Bung Tony dan teman-teman itu kira-kira kesulitan paling besar yang sedang dihadapi saat ini itu apa? Dukungan ataukah pemahaman masyarakat sendiri,
ataukah komunikasi dengan pemerintah atau komunikasi dengan pihak yang ingin melakukan pembangunan di situ? Kesulitan yang paling besar yang sedang dialami saat ini itu apa? Supaya ini kan teman-teman Tantangan Lotomapi yang juga, dihadapi lah. Ya. teman-teman Lotomapi juga tahu bisa mengerti itu, dan kalau bisa membutuhkan solidaritas yang lebih luas, saya pikir ini kesempatan yang Bisa jadi medium. Ya. media atau kesempatan yang pas sekali untuk Bung Tony menceritakan kira-kira kesulitan terbesar yang sedang dialami sekarang itu apa? Kalau sampai dengan saat ini untuk kesulitan dalam urusan penolakan itu saya pikir tidak ada. Bukan tidak ada, belum ada lah. Sejauh ini belum ada. Komunikasi dengan para pengambil kebijakan. Kalau komunikasi dengan para pengambil kebijakan sejauh ini kita belum memang belum ada jadwal untuk kita melakukan pertemuan atau audiens gitu, belum ada. Hanya kemarin pada saat kita antar petisi itu kita tidak bertemu langsung dengan misalnya ke pimpinan DPR, itu kita tidak bertemu langsung dengan pimpinan DPR, kita lewat TA-nya. Juga di Kadis, kemarin kan Kadis masih ada di aula Sekda, sehingga kita antar surat itu ke sekretaris. Kemudian ke Pak Bupati juga lewat di asisten atau di asistennya. Tapi ini Bung, tetap saya kira teman-teman yang nonton Lotomapi juga pasti tetap masih bertanya-tanya. Iya. Kok bisa ada penambangan di wilayah Ngada, Golewa, tapi para Bupati dan pengambil- DPR? Bupati DPR artinya sampai ke perangkat kerja di bawah, kok bisa tidak tahu? Tidak tahu. Bagaimana itu sampai bisa tidak tahu? Cara masuknya bagaimana? Ah, Jalan tikus Saya pikir ataukah teman-teman yang nonton ini sampai sekarang mereka masih akan bertanya tentang itu. Iya. Kok bisa tidak tahu? mungkin juga ada yang baru tahu bahwa di Ada Dada juga. dan Iya. sedang ada sesuatu yang ditolak oleh masyarakatnya sendiri. memang kemarin kan kita satu hari setelah kita buat penolakan itu kita ke rumah jabatan bersama dengan Romo Felix Jawa dan juga teman-teman anak muda dari Doka. Kami ke Rujab itu, kami setelah kita menyampaikan, memang Pak PS sendiri itu beliau mencurigai bahwa ada orang-orang yang bermain gitu. Tapi tetap ini Bung, teman-teman yang nonton Lotomapi sampai sekarang pasti masih bertanya-tanya. Ya. Kok bisa ada pemboran atau penambangan di wilayah Ngada atau wilayah Golewa, tapi Bupati, DPRD, dan mungkin perangkat kerja ke bawah, kok bisa tidak tahu? Ya. Pasti sampai sekarang mereka nonton, pasti mereka belum Pasti ada yang kaget juga nih. belum masuk akal tuh ini, kok bisa gitu. Ya, memang satu hari setelah kita buat penolakan itu sosialisasinya, kita bertemu dengan Bupati dan DPR. Nah, mereka sendiri bahwa mereka punya kecurigaan bahwa ada oknum-oknum yang bermain gitu. Ada yang bermain Tetap itu juga aneh juga tuh Bung. dan salah satunya tetap itu juga aneh karena kok bisa ada pemain yang bermain bebas sementara wasit membiarkan atau tidak tahu pakai curiga. Iya kan? Iya. Itu teman-teman tanya tidak waktu bupati atau mungkin siapa yang bilang ini ada yang bermain dan segala macam, ada yang tanya itu tidak? Ya. Kok Saya bisa sempat lolos bertanya. dari kepengawasan? Saya kan bertanya ketika Bupati menjelaskan bahwa mereka sendiri tidak tahu, tetapi yang mencurigai adalah Pak Anton Jawa dan Ibu Anas Pui. Dan kebetulan pada saat sosialisasi Itu sebagai apa tuh, Anton Jawa dan sosialisasi, Ibu Anas? kalau Pak Anton Jawa sih, setahu saya beliau itu ditugaskan dari stakeholder PLN lah, itu sebagai pendamping penyuluhan terhadap masyarakat terkait dengan PLTP Anas Bumi. Terus kalau untuk Ibu Anas nih, beliau hadir di tanggal 5 Januari itu sebagai Humas Kominfo. Itu sesuai Berarti buku tamu. bawahannya bupati, Iya. Humas Kominfo. Kok bisa Bawahannya bupati tidak tahu ada bawahannya pergi Ah. sosialisasi? Tapi ketika kita menyampaikan kepada Bupati waktu itu Pak PS, beliau menyatakan bahwa sendiri tidak tahu. Terus saya juga bertanya, saya bilang kami masyarakat ini berpikir bahwa kehadiran mereka itu Sudah seizin. disuruh oleh Pak Bupati begitu. Jadi itu agak aneh tuh. Atau atau kapitalisme itu, watak kapitalisme itu kreatif dan senyap. Dan sampai kapitalisme itu punya watak kapitalisme itu kreatif dan senyap. Dia bisa masuk ke suatu daerah tanpa diketahui oleh tuan rumah daerah itu. Bisa juga. Karena kalau Marx menggambarkan kapitalisme itu wataknya itu kan 3 tuh, ekspansi, terakhir akumulasi, dan yang kedua tuh apa? Ada 3. Bisa dilacak di. Apa?
Atau kita Coba. tambah lagi watak kapitalisme kreatif dan Ekspansi senyap. itu, ekspansi. Dia bisa masuk ke suatu wilayah, suatu rumah tanpa diketahui oleh tuan rumah. Iya. Lalu kemudian ditolak oleh orang rumah sendiri. Oh, ekspansi, eksploitasi, dan akumulasi. Akumulasi. Tiga itu tuh, tiga watak kapitalisme. Bisa diekspansi juga, bagian dari ekspansi. Tapi pimpinan tertinggi bilang tidak tahu, Tidak tahu. mencurigai, Ya, termasuk mencurigai salah satu bawahannya. ya, Oh, itu disampaikan secara gamblang, dua nama itu. ya. Dan pada saat pertemuan kemarin di Aula Sekda, itu juga kita pertanyakan. Nah, pertanyaan dari forum bahwa pada saat sosialisasi tanggal 5 itu ada Humas Kominfo, saya bertanya Humas Kominfo Ibu Anas, itu dia hadir. Dan apakah kehadiran dia ini diketahui oleh Pemda, Bupati atau tidak? Dan penjelasan asisten sendiri bahwa dia sendiri tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oh, berarti bermain solo. Iya. Tidak tahu adalah jawabannya. Iya, ya. Jawaban yang cukup ini efektif untuk pemerintah, jangan sampai tidak tahu. Ya. Tidak tahu, habis. Tapi belum bertemu lagi dengan dua nama itu yang dicurigai bermain. Tidak. Tidak. Mungkin mereka juga ada hak. Kayak kemarin waktu pertemuan di Aula Sekda itu ada Pak Anton Anton Jawa. Jawa. Beliau mantan Kadis Perindustrian. Dinas Perindustrian. Penjelasan beliau waktu bertemu dengan teman-teman waktu itu bagaimana? Di Aula Sekda. Beliau tidak bicara banyak. Jadi ketika kita bicara soal penolakan, beliau diam saja. Tapi lalu dengan dengan situasi yang sudah terjadi di lapangan, dengan jawaban pimpinan tertinggi yang mencurigai ada orang yang bermain dan termasuk bawahannya, kira-kira jaminan dari pimpinan tertinggi waktu itu apa tuh waktu itu? Yang mau diambil setelah dia mencurigai ada yang bermain? Ya. Kalau jaminan? Jaminan itu pernyataan dari Bupati sendiri bahwa dia sih menyampaikan bahwa kembali ke masyarakat, kalau misalnya masyarakat sudah menolak, tidak ada alasan lagi. Karena menurut beliau bahwa investor apapun, siapapun yang masuk itu para prinsip dasarnya adalah yang menguntungkan bagi masyarakat. Tapi kalau itu merugikan masyarakat, ya tidak ada alasan untuk kita menolak. Tapi merugikan atau Terima. tapi merugikan atau tidak merugikan ini kan diuji lewat AMDAL, Ya. lewat pertemuan dengan para stakeholder yang ada di wilayah itu. AMDAL dan pertemuan dengan stakeholder itu dilakukan atau tidak? Ya, untuk tahu ini merugikan atau tidak merugikan. Kalau untuk sampai pada saat sekarang itu entah dilakukan atau tidak itu kita tidak tahu karena tidak pernah libatkan kita gitu. Tidak pernah libatkan masyarakat. Tidak pernah libatkan Ya. masyarakat. Tidak ada AMDAL juga. AMDAL-nya juga belum di Analisis masalah Entah dan dampak. AMDAL-nya ada atau tidak itu kita tidak tahu. Tapi secara logikanya kalau misalnya sampai pada tahapan sosialisasi soal aktivitas pembora, sosialisasi pembora, itu setidaknya pasti sudah ada AMDAL. Dan pertanyaannya sampai sekarang itu kapan mereka libatkan masyarakat setempat untuk pengujian AMDAL begitu? Setidaknya kan masyarakat dilibatkan. Menguji AMDAL. Iya, saat pengujian Kalaupun ada. AMDAL. Begitu. Kalaupun ada. Kalaupun ada. Tapi kalau tidak ada syukur, tapi kalau misalnya ada dan tidak libatkan masyarakat, saya pikir AMDAL tipu-tipu lah, AMDAL copy paste lah begitu, kira-kira. Oke, Bung Tony, alasan paling mendasar kenapa Bung Tony dan teman-teman juga masyarakat Dadebea dan Radabatu menolak aktivitas itu lebih ke bahwa aktivitas itu merugikan secara ekologis, secara sosiologis, ataukah secara kultural? Dia merugikan alam, dia merugikan masyarakat, ataukah dia merugikan budaya-budaya? Kalau dasar penolakan kami sih semuanya masuk lah, merugikan dari sisi ekologis, psikologis, sosiologis, sosial dan dari budaya itu merugikan. Karena dari sisi sosial masyarakatan, jadi dampak-dampak yang terjadi itu seperti yang saat ini kita lihat sendiri di Darti, di Vogue. Itu masa kecil saya waktu SD di Doka itu tahun 2000-an. Itu di wilayah Darti di Vogo itu ada tempat yang namanya Molum Geze.
Mulung Gizi. tempat bermain anak-anak waktu itulah misalkan itu Tempat bermain, tempat ya? berenang tempat berenang di Mulung Gizi. Dan sekarang itu tempat itu tidak ada lagi begitu, tidak ada lagi. Dan di sisi lain juga dulu di daerah itu ada lahan-lahan persawahan, dan saya yakin pada saat itu mungkin pemilik lahan ini tidak pernah membeli beras karena ada lahan sawah. Dan saya punya keyakinan bahwa sekarang mungkin dia kesulitan untuk mendapatkan beras karena harus pakai beli, karena lahan persawahan itu tidak bisa digunakan lagi dengan hadirnya aktivitas pemboran panas bumi. Dan kami di Doka dan Dadega tidak mau bahwa hal-hal seperti itu terjadi terulang lagi di Doka, apalagi daerah di Doka itu di daerah kami ya, bukan sombong lah, daerah subur, di dekat penghasilan utamanya apa kalau untuk di sana hasilnya itu hortikultur, sayur, tomat, lombok, terus kemudian kopi juga itu ada di sana. Terus untuk lokasi yang mereka survei itu juga saya pikir merupakan aset untuk masyarakat Doka pada umumnya dan pemilik lahan pada khususnya. Itu daerah itu di kawasan hutan bambu. Ya. Jadi itu alasan kenapa tadi pertanyaan isinya kenapa lebih memilih perspektif ekologis dibandingkan pembangunan isu. Pada episode ke-8 kemarin bersama Pak Ardin itu di awal saya kasih pertanyaan pilihan ganda, lalu di akhir saya penasaran, saya minta coba jelaskan pilihan itu. Oke. Dan saya pikir saya juga penasaran. Ya, kenapa pilih putih? Begini, saya tadi bilang pilih warna putih atau pilih warna hitam. Bung Tony memilih warna putih. Nah, warna putih ini kan identik dengan terang. Kalau kita pasangkan ke konteks dada WA dada bata itu artinya lampu yang dihasilkan oleh pemboran itu. Bung Tony memilih putih, gitu ya, menolak hitam. Nah, itu bagaimana bisa dijelaskan kenapa memilih putih? Apakah putih ini seperti yang saya bilang tadi cahaya, terang, ataukah putih lebih ke ini soal semangat, ketulusan untuk berjuang untuk tanah kelahiran? Kan putih, hitam, kuning, merah itu kan warna orang ada di kain adat. Iya, benar. Kalau Kenapa pilih putih? Kalau alasan saya sih sebetulnya saya agak sedikit kaget dengan pertanyaannya. Kan secara tiba-tiba menanyakan tuh pilih putih atau hitam dan tanpa menjelaskan. Jadi saya memilih putih. Alasan pertama saya pikir entah kode alam atau apa. Ini malam saya pakai warna putih, masker putih, celana putih, sepatu juga ada putih ya. Tapi HP hitam. HP hitam, belar putih, Masker putih. backgroundnya putih. Jadi saya memilih warna putih itu hanya sebatas soal ketulusan hati lah untuk berjuang demi kesejahteraan masyarakat. Apalagi kita anak-anak muda ini kan, kalau misalnya sekarang terjadi aktivitas pemboran, kemudian dampak yang diterima ya otomatis ya umur kita sekarang anak-anak muda, terus anak-anak cucu besok yang terima dampak ini. Oke, berarti putih lebih ke soal ketulusan. Ya. Ketulusan itu saya pikir ketulusan itu dipersiapkan atau minimal ditempa. Itu di mana dulu? Soal ketulusan, soal berjuang pasti pernah ditempa, dilatih. Itu di mana? Kalau saya dulu itu di Kupang. Di Kupang kebetulan saya banyak belajar organisasi di Himago, Himpunan Mahasiswa Kecamatan Gulewa. Terus kemudian Permada, Perhimpunan ketua Mahasiswa Ngadap, pernah ketua periode 2000. Saya ketua ke-10 juga di Permada. Di episode ke-10 sesuai nomor punggung. Ini pemain bola juga. Ketua ke-10. Ketua Permada yang ke-10. Nah, berarti bukan kebetulan nih. Ketua Permada ke-10 di periode tahun 2017-2018. Kemudian di PMKRI juga, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Kupang. Cabang Kupang. Dari di situ. Ya. Ketulusan itu ditempa melalui organisasi ya? Saya kira ditempa dari situasi darah TI waktu itu. Saya kira ditempa dari tumbuh dengan melihat darah TI dan dampak-dampak. Atau ditempa di Himago, Permada dan PMKRI, lalu diuji di Rada Bata. Himago kan tumbuh dengan melihat darah TI. Kira ditempa di situ dulu. Ya. Waktu apa tadi tempat renang hilal di Mulung Gizi.
belum GJ, waktu hilang, waktu lihat padi-padi hilang, mungkin itu Ya, kritisisme itu menjadi pertama kali bekerja. Iya. Kemudian saya berpikir jangan sampai besok kemudian anak cucu ya ataupun Generasi penerus ya. generasi ke bawah itu juga merasakan kehilangan hutan bambu gitu di kampung. Nah itu tidak mau. Dan bambu, politik, Politik bambu itu bakar, hilang. kampung, kan seng-seng waktu di daerah ini kalau tidak salah karat semua tuh. Ya, Iya. memang pada saat sebelum ada aktivitas memang saya karet juga, tapi waktu karet itu sedikit lebih lama lah. Tapi setelah adanya kejadian itu proses pengkaratan saya itu lebih cepat gitu. Tapi ini Bung, coba kita bermain-main dengan imajinasi. Oke. Waktu teman-teman muda dari Dadawiyah Rada Batak bertemu para pengampu kebijakan, mereka kaget. Ada kegiatan itu, lalu mereka mencurigai dan bermain. Coba berimajinasi, kalau misalnya ini yang nonton ini misalnya mungkin ada anggota DPRD dari Dapil Golewa, Ya. atau mungkin bupati dan wakil bupati yang ada, atau mungkin ketua DPRD, atau mungkin para pengampu kebijakan yang lain. Stafnya ketua DPR. Kira-kira kalau berimajinasi, kira-kira kalau Bung Tony jadi mereka, apa yang akan Bung Tony buat? Maksudnya mungkin mereka belum ada gambaran. Iya. Jadi kalau misalnya Bung Tony jadi mereka, bisa kalau saya jadi ini, pasti saya akan buat ini dengan perangkat regulasi. Jadi musik Jangan jala ini. lah. Jadi Iya, pemusik jala. Jadi musik jala atau siapa nama-nama dari Golewa atau mungkin bupati atau siapa. Kira-kira kalau jadi mereka, salah satu dari mereka mau buat apa? Ya, Mungkin kalau biar misalnya biar kasih mereka kasih gambaran. masukan. Iya. Jadi mereka punya staff secara gratis. ya, kalau misalnya saya berada di posisinya mereka, jadi dengan situasi yang terjadi saat ini, saya berpikir para presiden bahwa saya lebih mementingkan kepentingan rakyat. Jadi kalau misalnya rakyatnya sudah satukan tekad untuk menolak, ya dengan caranya saya atau dengan posisi saya sebagai anggota DPR atau bupati lah misalnya, ya pastinya mendukung masyarakat. Karena ini juga Dengan cara? masyarakat menolak sih demi kebaikan Dengan cara masyarakat. Dan ya kalau saya sebagai anggota DPR misalnya, Wakil rakyat dari sebagai wakil Dia rakyat, sudah pikir buat apa tuh? kalau misalnya sebagai wakil rakyat yang pastinya ya saya berjuang dengan cara atau dengan tugas anggota DPR itu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, untuk menolak. Tetap panggil lah si penambang, gini. Ya, si penambang atau instansi-instansi terkait untuk kemudian mencari jalan, mencari solusi dengan mempertimbangkan alasan penolakan dari masyarakat. Kalau dari semua pengampu kebijakan, siapa yang sudah pernah datang bertemu dengan masyarakat? Berdialog dengan masyarakat. penting. Kalau Karena paling pertama dari imajinasi itu kan paling pertama mereka harus datang dulu. ya Tidak mungkin mereka menggambarkan itu dari jauh. Siapa yang kira-kira sudah pernah datang ke situ? belum pernah. Dari semua itu. Ya. Jadi tidak mungkin mereka bisa berimajinasi. Karena mereka belum datang. Iya, bisa. Termasuk wakil rakyat dari Dapil Golewa Raya itu belum pernah satupun. belum. pernah. Artinya kan sekarang kan kita sudah ada forum, jadi kita sudah ada kesepakatan dari masyarakat dan tokoh masyarakat di dua desa itu bahwa siapapun mereka yang masuk berurusan dengan panas bumi itu berurusan dengan kami. Dengan forum. Nah, jadi sejauh ini kan saya belum pernah bertemu dengan orang-orang itu. Tapi komunikasi forum dengan masyarakat intens. Ya, terus kita lakukan. Bahkan akhir-akhir ini di lokasi itu selalu menjadi bahan perbincangan adalah soal aktivitas pemboran. Masyarakat selalu menggaung bahwa, hai bagaimana itu penolakan? Sudah sejauh mana kamu berjuang? Jadi pada dasarnya antusias dari masyarakat itu begitu tinggi untuk kemudian mendukung pergerakan menolak aktivitas pemboran. Dan kami masyarakat di Rada Batak itu kami tidak menolak PLN. PLN kami terima, tetapi aktivitas pemboran panas bumi di Dokka dan Dadawiyah kami tolak. Karena dengan alasan-alasan Ya. disampaikan. Karena kemarin juga ada pernyataan oknum-oknum tertentu yang bagian dari PLN juga menyatakan bahwa kalau misalnya masyarakat Rada Batak tolak, masyarakat Rada Batak dan Dadawiyah menolak aktivitas pemboran, tolak juga pemakaian listrik. Ya, jangan pakai listrik lah. Gitu. Jangan pakai listrik gitu. Jadi saya juga mau menjawab pernyataan oknum tersebut bahwa
kami tidak menolak PLN, tetapi aktivitas pemboran kami tolak. Ya, begitu. Di Rada Bata dan Rada Wea selama ini listrik jadi suatu persoalan atau Tidak. listrik tidak Ya. jadi persoalan? Jadi tidak jadi persoalan. Seperti biasa lah seperti masyarakat umum yang alami seperti itu. Oh, itu juga karena kita sudah ada listrik, jadi pemboran itu dianggap sia-sia dan lebih banyak akan merugikan ya. Kalau tidak komunikasi takutnya seperti Darti lah gitu. Ya memang tingkat trauma masyarakat itu soal adanya kejadian di Darti. Sampai sekarang ini kan kita ya tidak tahu lah masyarakat di Bogor di Ratu Gesa, tetapi pada umumnya masyarakat Gole, Pak. Saya juga bagian dari masyarakat Gole, Pak. Tidak pernah mengetahui bahwa adanya keterbukaan dari pihak Darti soal laporan bertanggung jawab, semacam laporan bertanggung-jawaban begitu. Misalnya progres kerja dan lain-lain yang berhubungan dengan PLTP itu sudah sejauh mana begitu, daya yang dihasilkan itu berapa, lalu apakah itu sesuai dengan AMDAL awal atau tidak, itu bagaimana, itu sampai sekarang kita kan tidak tahu. Jadi ini kita bergeser tentang FPPL. Tadi rekan saya Bung Renar bilang kapitalisme itu bekerja dengan cara yang kreatif. Itu memang di dalam sejarah gerakan mahasiswa pemuda itu ada namanya demoralisasi. Jadi menggebu-gebu di awal, biasanya 3 bulan itu ujian perjuangan, 3 bulan. Itu biasanya militansi diuji setelah 3 bulan. Ini kebetulan Lotumapi wawancara Bung Tony pas 3 bulan. Saya takutnya ujian perjuangan itu biasanya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan. Bagaimana teman-teman FPPL ini menjaga militansi, konsistensi perjuangan dengan cara yang kreatif, orang bisa masuk di simpul-simpul tertentu. Kira-kira bagaimana cara jaga? Jadi konsistensi dan militansi. Kalau untuk jauh ini sih, kalau soal konsistensi dan militansi, kalau kami sebagai pejuang menolak, saya pikir kita sudah teruji lah soal konsistensi dan militansi. Itu harus menjaga masyarakat. Kalau untuk menjaga masyarakat, kemarin kan kita sudah buat pertemuan dengan seluruh tokoh masyarakat. Jadi pertemuan rutin. Jadi hampir setiap minggu pulang bisa kita di sekretariat. Kebetulan sekretariat sementara FPPL juga tuh di sekretariat stasi gitu. Nah, jadi ketika keluar bisa kita panggil tokoh masyarakat, mereka kita diskusi lagi. Oh, pergerakan kita sejauh ini sudah sampai sekian. Kita sudah bertemu dengan orang-orang ini. Hari kemarin juga kita ada kunjungan dari CPIC OFM Indonesia. Itu terkait dengan penolakan, membantu penolakan juga. Baik, Bu. Sebuah perjuangan itu menjadi lebih efektif kalau kemudian orang-orang atau pihak-pihak yang awalnya berjuang itu bisa dengan segala caranya membangun jaringan atau akses ke pihak-pihak lain untuk sama-sama berjuang. Sejauh ini teman-teman muda dan masyarakat Rada Wea Rada Bata di bawah koordinasi Bung Tony sudah menghubungi atau sudah membangun komunikasi dengan pihak mana saja? Kalau sejauh ini jaringan-jaringan luar yang kita minta bantu untuk advokasi itu, yang pertama ada Kompas Ngada, terus masyarakat Ngada Jakarta ya, terus PMKRI, lalu GPIC OFM Indonesia, terus Valhi, Wahana Lingkungan Hidup NTT, terus dan Jatam, jaringan advokasi Tama. Itu yang kita sudah bangun jaringan sudah, dan kita komunikasi intens dengan Jatam itu. Setiap hari Jumat kita ada diskusi, ada semacam kelompok belajar bersama begitu terkait dengan aktivitas pertambangan. Itu jaringan-jaringannya sudah kita bangun. Ini terakhir pesan buat Bung Tony buat semua orang yang menonton, lebih khusus para pengambil kebijakan dan para penanti apa? Pesan untuk teman-teman Lotumapi, terutama khususnya para pengambil kebijakan dan pihak penanam. Kalau pesan saya sih untuk masyarakat, untuk orang muda itu
Kita semangatnya satu, jaga kampung, jaga alam. Jaga kampung, jaga alam. Terus kalau untuk para pemimpin pengambil kebijakan, pesan saya satu saja, perhatikan rakyat itu saja. Termasuk dengan aspirasi dari masyarakat. Didengarkan, diakomodir ya. Oke, berarti itu. Oke, ini kita sudah bincang-bincang cukup banyak hal, terutama berkaitan dengan aktivitas Apa yang terjadi di pemboran atau apa yang terjadi di Dadewea dan Radebata. Teman-teman Lotumapi yang menonton ini, saya sangat yakin sebagian besar juga baru tahu atau kaget, terkejut. Mungkin juga teman-teman orang Golewa sendiri juga baru tahu kalau ternyata ada sesuatu yang sedang ditolak. orang itu berarti Selama ini orang tahu darah TI itu. Oke. Terakhir, Bung Tony. Kalau Bung Tony mau ke Bejawa nih, di pertigaan Mataloko, Bung Tony lihat ke arah Bejawa, itu langit gelap. Sebagai seorang yang dilatih di organisasi, juga dilatih di lapangan hijau, lalu diuji di tengah konteks di kampung sendiri, Bung Tony pilih apa? Mau terus ke Bejawa atau tunggu cerah dulu baru jalan? Terus ke Bejawa. Ya. Dan saya pikir itu kesimpulan yang mau saya tarik dari perjuangan selama ini. Perjuangan ini pasti akan temui banyak kesulitan ke depan kalau misalkan pihak yang melakukan pemboran itu terus maju, kan pasti tantangan juga masih akan lebih besar. Dan jawaban Bung Tony tadi itu cukup menggambarkan soal ini yang ditanyakan Bung Hansel, soal militansi dan konsistensi. Terus ke Jawa dan jangan lupa pakai mantel. Siap. Jangan lupa pakai mantel. Pasti pakai mantel. Ada salah satu pesan lagi untuk PLN, untuk PLN atau pihak yang melakukan pertambangan. Pesan saya satu saja, yaitu meyakinkan masyarakat bahwa di suatu wilayah itu ada potensi panas bumi itu tidak semudah meyakinkan masyarakat bahwa di hutan bambu itu ada sumber kayu api. Itu sih. Oke. Bung, selain jangan lupa pakai mantel, tapi bisa singgah di Mangulela atau di Turkisa atau di Batu Jaji. Bisa singgah di situ sebelum sampai ke Kota Bejawa. Oke. Ya, bisa singgah, bisa pakai mantel, Bisa. Ya. atau singgah pinjam mantel. Singgah. Oke. Itu tentang jaringan dan Kita singgah beli mantel. Singgah beli mantel ya. Oke. soal kerjasama. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang menonton Lotumapi. Terima kasih Untuk Bung Tony. Oke. Terima kasih. Kalau teman-teman penonton Lotumapi mungkin berkeberatan atau setuju atau mungkin heran, kaget, bisa taruh di kolom komen. Kita bisa diskusi di lain kesempatan atau mungkin di Lotumapi. Oke. Atau punya pengalaman yang agak beda mungkin, atau penjelasan cerita Bung Tony tadi mungkin menurut teman-teman kurang sepakat, ya bisa disampaikan di kolom komentar. Pasti Bung Tony akan melayani satu persatu pertanyaan itu. Kalau misalnya banyak yang komplain atau banyak yang memberikan masukan dan tanggapan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kita bisa hadirkan lagi Bung Tony untuk pada episode yang akan datang. Jangan lupa dukung terus Lotumapi dengan cara subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng. Bunyikan lonceng. Oke. Salam Lotumapi. Salam Lotumapi.